Puji Tuhan, selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Ya, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali beroleh kesempatan untuk kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan. Kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Kita kembali belajar lagi tentang kebenaran bahwa di dalam dunia ini sangat penting, karena di dalam dunia ini begitu banyak hal yang akan kita lalui, begitu banyak hal yang akan kita lewati, dan di sana akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu kita membutuhkan kebenaran dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu yang indah ini biarlah kita sejenak kita tinggalkan segala aktivitas kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita belajar dan mendalami kebenaran itu sendiri. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, kasih yang terindah. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sekali lagi, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Pujian yang sangat indah. Kita dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena kebaikan ataupun kelebihan apapun dari kita, tetapi semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, bersyukur untuk hari ini, bersyukur juga untuk waktu yang indah ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh dapat berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga akan mendengarkan dan merenungkan, terus mendalami kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah hikmat-Mu Tuhan menguasai setiap kami, agar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk mengatasi segala keadaan yang terjadi di sekitar kami, ataupun hal-hal yang lain yang mencoba untuk melemahkan iman kami. Kami mampu untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa khusus untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya hamba memohon kasih karunia dari Engkau Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi bersama dengan rekan-rekan tim yang ada, kami menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, satu hal yang ingin saya katakan kepada kita sekalian, bahwa Tuhan adalah tetap Allah yang baik, yang tak pernah tinggalkan kita. Dia senantiasa beserta dengan kita. Keadaan kita baik, keadaan kita buruk, itu semua adalah dari bagaimana kita menyikapinya. Tetapi satu hal yang pasti saya ingatkan kepada kita, Tuhan tetap baik. Kita telah melewati banyak sekali hal yang kita pelajari bersama-sama di dalam ibadah PA kita. Dan ini suatu perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu, dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah bosan-bosan untuk belajar, tidak pernah merasa kalaupun ada kejenuhan yang Bapak Ibu alami di hari-hari ini tentang ibadah PA ini, marilah kita tetap kuat, sebab itu juga merupakan tantangan bagi kita, apalagi melalui ibadah PA yang hanya kita lihat melalui mungkin HP ataupun hanya melalui televisi mungkin yang ada di rumah. Bapak Ibu bisa mengikutinya, tetapi tetap semangatlah untuk kita beribadah kepada Tuhan, karena ini adalah hal yang terpenting untuk kehidupan kita, khususnya untuk kerohanian kita, supaya kita terus dibangun dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang ya menurut saya sangat perlu kembali untuk kita ingat kembali ya, tentang hal ini. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di waktu-waktu yang lalu mungkin sudah pernah kita mendengarkan, ataupun mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar sendiri di rumah. Tetapi melalui kesempatan ini saya ingin bagikan kepada kita tentang hal ini. Ini juga penting untuk kita pahami, yaitu tentang perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan kata ini ya, perjamuan kudus, karena ini merupakan satu sakramen atau ritual ya. Bapak Ibu tahu sakramen itu berarti satu ritual yang suci atau satu ritual yang kudus ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi di dalam kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang Kristen, sakramen kudus tentang perjamuan ini yaitu tentang dimana kita melakukannya untuk kita mengingat akan korban Kristus. Nah Bapak Ibu, tentang perjamuan kudus ini ternyata juga setelah saya telusuri Bapak Ibu, ada banyak versi ternyata Bapak Ibu ya. Ada versinya, tetapi pada hakikatnya ini merujuk kepada satu hal, yaitu kita memperingati tentang
perjamuan terakhir di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan, dan kita tahu peristiwa tentang itu bahwa sebelum Yesus ditangkap hal itu mereka melakukan perjamuan itu ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada gereja-gereja tertentu mereka merayakan atau melaksanakan perjamuan kudus itu, ada yang melaksanakan hanya di bulan-bulan tertentu Bapak Ibu. Ada yang melaksanakan sebulan sekali seperti kita Bapak Ibu, kita melaksanakannya 1 bulan 1 kali ya. Dan ada di tempat-tempat yang lain mungkin ada bahkan yang melaksanakan itu bisa sampai 1 tahun 1 kali Bapak Ibu. Dan ada juga yang melaksanakan seminggu sekali, ada juga yang melaksanakan perjamuan ini bahkan setiap ibadah mereka melaksanakan atau melakukan perjamuan kudus. Nah, ini suatu hal yang tentunya sangat baik untuk kita pahami bahwa bukan mengenai berapa banyak kali kita melakukan itu, tetapi bagaimana kita memahami makna dari perjamuan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita jauh memahami tentang hal ini, saya ingin kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab. Sebenarnya ini saya sengaja tulis di dalam 3 kitab Bapak Ibu ya. Ini tapi saya hanya bacakan satu bagian saja, yaitu di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28, karena ini kisahnya sama Bapak Ibu ya, yaitu tentang perjamuan malam atau perjamuan terakhir ya. Ya, bukan perjamuan terakhir ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita sekalian di dalam Matius 26 ayat yang ke-26 mulai. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat yang ke-27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat yang ke-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, dengan membaca nats ini kita sudah mulai punya gambaran tentang perjamuan kudus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tentang menjelaskan, membawakan materi ini saya merasa sedang melakukan katekisasi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bagian materi dari katekisasi atau pembekalan untuk orang-orang yang ya mungkin baru menjadi Kristen atau baru mulai mengenal tentang kekristenan ya. Kita akan melihat tentang hal ini bahwa malam ketika mereka sedang duduk makan bersama-sama di situ, tiba-tiba Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah, inilah tubuhku. Terus sesudah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur lalu membagikannya kepada murid-muridnya juga dan berkata, minumlah. Dan ini merupakan satu penetapan bahwa hal ini melambangkan bahwa menunjukkan juga tentang nubuatan Kristus atau menunjukkan tentang nubuatan Yesus yang akhirnya dia akan menderita, darahnya akan tercurah dan tubuhnya pun akan dihancurkan. Semuanya itu dilakukan karena kasih. Sebab itu yang di ayat yang ke-28 di sana dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, inilah makna sesungguhnya dari perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulannya, atau mungkin untuk beberapa golongan mungkin hanya beberapa bulan sekali, atau mungkin setiap minggu kita laksanakan. Tetapi kita harus memahami bahwa makna dari perjamuan kudus itu sendiri, kita mengerti bahwa itu kita sedang memperingati tentang pengorbanan Kristus yang kita alami dalam kehidupan kita, di mana kita melalui pengorbanan Kristus itu kita beroleh pengampunan dosa, kita beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjut. Saya akan juga menunjukkan kepada kita beberapa istilah yang juga
sering kita temukan, mungkin kita tidak mengerti, tetapi di saat ini saya akan tunjukkan kepada kita tentang kata-kata atau istilah-istilah lain dari perjamuan itu, perjamuan kudus itu sendiri. Nah, untuk kita sering mengenal dengan kata perjamuan kudus atau perjamuan suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya Bapak Ibu ya, kita kata perjamuan itu sangat familiar kepada kita ya. Ada dua jenis perjamuan yang mungkin sering kita lakukan atau sering kita laksanakan di dalam gereja kita, atau mungkin di tempat-tempat yang lain, di golongan-golongan kekristenan yang lain. Ada dua jenis perjamuan. Yang pertama itu ada perjamuan kudus, perjamuan suci, dan juga ada perjamuan kasih. Nah, perjamuan kasih itu ya tentang ya makan-makan ya Bapak Ibu, perjamuan kasih yang tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, tetapi semuanya itu dilakukan bertujuan untuk semakin kita itu saling mempererat atau berkaitan dengan persekutuan Bapak Ibu ya, saling berbagi dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita di dalam melaksanakan perjamuan itu kita bisa saling tukar pendapat, kita bisa saling berbagi, sharing satu dengan yang lain. Nah, untuk supaya kesatuan atau kerukunan ataupun kesatuan kita itu semakin kuat. Nah, itu perjamuan kasih. Dan juga di dalam perjamuan suci itu sendiri kita akan lihat bahwa ternyata itu juga berkaitan dengan persekutuan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga ada kata, kalau kita belajar, kalau Bapak Ibu suka belajar tentang bahasa-bahasa yang lain juga, kita akan menemukan tentang kata ekaristi. Nah, ekaristi ini Bapak Ibu juga, ini di dalam kita sudah di dalam bahasa Indonesia ini sudah ekaristi, tetapi di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Yunani itu ya eukaristi, yang itu artinya adalah ucapan syukur. Nah, kata ini diambil ketika di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Nah, dari kata ini diambil tentang Eukaristi ini atau Ekaristi ini. Jadi Ekaristi ini mengucap syukur, artinya ucapan syukur bukan ucapan syukur mungkin yang kita pahami seperti biasa, tapi ucapan syukur yang mengarahnya tentang roti dan yang mengarah kepada roti dan anggur ini ya, tentang perjamuan ini. Jadi Ekaristi jadi mengarah kepada, sebenarnya pada umumnya ini kata Ekaristi ini adalah kata yang pada dasarnya adalah kata yang umum, tetapi ketika perjamuan itu dilakukan menjadi kata yang selalu difokuskan kepada perjamuan kudus itu sendiri. Nah, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Eukaristi ini diambil dari kata mengucap syukur itu. Nah, terus yang selanjutnya ada perjamuan Tuhan. Nah, itu di kita Bapak Ibu bisa temukan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Nah, itu di sana dikatakan, apabila kamu berkumpul bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, jadi ada semacam hal-hal yang mereka itu penyimpangan di jemaat Korintus ketika mereka melakukan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan itu sendiri, di mana mereka itu ketika mereka datang, mereka hanya sekedar datang untuk makan, untuk mengenyangkan diri. Tetapi di situ ditegaskan tentang perjamuan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa perjamuan itu, kalau di sini kita kenal sebagai perjamuan kudus, tetapi ada kalangan-kalangan tertentu yang mengatakan juga sebagai perjamuan Tuhan. Terus yang selanjutnya ada komuni. Nah, ada komunio. Nah, itu berasal dari bahasa Latin, komunio. Itu artinya persekutuan, yang mengarah kepada persekutuan yang diambil dari kata Yunani yaitu koinonia. Nah, Bapak Ibu pasti juga tahu tentang kata ini ya. Saya juga sudah pernah menyampaikan hal ini tentang pada materi tentang tugas dan panggilan gereja ya. Ada salah satunya adalah koinonia, yaitu tentang persekutuan. Jadi komuni. Nah, jadi kata ini kita juga akan temukan kepada beberapa golongan, mereka tidak menggunakan kata perjamuan kudus, tetapi mereka menggunakan komuni ya, komuni atau komunia. Nah,
Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Gak apa-apa, saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Ya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, jadi terus yang selanjutnya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, dari ayat ini orang-orang ini menyimpulkan bahwa hal perjamuan kudus itu adalah komuni atau persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, ini di sini kita bisa belajar, kita sudah mulai tambah wawasan kita Bapak Ibu bahwa tentang perjamuan itu bukan hanya sekedar makan roti lalu minum anggur, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan, bahwa itu berkaitan juga dengan mengucap syukur kita kepada Tuhan, berkaitan juga dengan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Terus yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu ada di golongan tertentu ya Bapak Ibu, kita pasti tahu, yaitu di golongan Katolik sendiri, mereka mengatakannya dengan kata misa, ada misa kudus. Nah Bapak Ibu pasti, apalagi yang Bapak Ibu yang latar belakang mungkin yang pernah sekolah di sekolah-sekolah Katolik, sangat mengerti akan hal ini, yaitu tentang perjamuan, di mana di dalam misa ini sendiri itu mereka itu merenungkan atau mencoba untuk mengingat kembali melalui perjamuan kudus itu sendiri. Mereka mengingat kembali tentang penderitaan Kristus atau sengsara Kristus, terus kematiannya, terus sampai kepada kebangkitannya. Nah itu yang dipahami di dalam Katolik itu sendiri tentang kata misa itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari istilah-istilah yang kita temukan tentang perjamuan kudus itu sendiri, kita bisa pahami bahwa untuk melakukan perjamuan kudus itu sendiri, kita tidak sekedar hanya datang ibadah, mungkin kita nyanyi, diberikan roti dan anggur, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita akan kurban Kristus. Nah, bukan hanya sekedar diangkat, terus lalu setelah itu kita makan, ya makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu ambil cawan kita angkat, terus kita lebih tinggi dari kepala kita, terus setelah itu dibacakan ayat firman Tuhan, lalu kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, itu semuanya adalah memang sesuai dengan sesuai dengan tata cara ibadah kita. Memang kita melaksanakan demikian. Itu bukan suatu hal yang keliru atau mungkin bukan suatu hal yang kontroversi, karena semuanya itu pada setiap gereja punya cirinya masing-masing. Tetapi di sini yang perlu kita tegaskan, yang perlu saya tegaskan kepada kita sekalian, bukan hanya berbicara sekedar tentang makan roti dan minum anggur, tetapi kita harus terlebih memahami tentang makna dari perjamuan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat kembali tentang perjamuan itu sendiri. Ada ternyata kontroversi yang terjadi di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Walaupun kelihatannya begitu simpel, walaupun kelihatannya begitu sederhana tentang hal ini, tentang persekutuan ini atau tentang perjamuan ini ya Bapak Ibu ya, tentang ritual ini mungkin kelihatan sederhana, tetapi ternyata di sana terdapat juga beberapa kontroversi. Ada yang beberapa golongan mengatakan bahwa roti dan anggur itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Nah, terus juga ada yang mengatakan bahwa roti dan anggur itu akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus ketika masuk di dalam tubuh kita. Ada juga yang mengatakan tubuh dan darah Kristus adalah makna rohani. Nah, jadi roti dan anggur itu hanya sebagai simbol, tetapi yang sesungguhnya adalah makna rohaninya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menghakimi mana yang benar yang salah, tetapi kita akan mengacu kembali kepada firman Tuhan, bahwa ketika kita melaksanakan perjamuan kudus atau perjamuan suci yang kita laksanakan itu, kita harus kembali benar-benar mengerti. Walaupun kelihatannya ini bertentangan, tetapi yang ditekankan adalah mengenai tubuh dan darah Kristus. Nah, kita tahu bahwa tubuh dan darah Kristus ini merupakan hal yang
senantiasa kita kenang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa melalui pengorbanan Kristus, ketika berbicara tentang tubuh dan darah Kristus, maka itu akan berbicara tentang pengorbanan. Nah, kenapa ada istilah ini? Maka karena dulunya Kristus itu telah berkorban, tubuhnya itu dihancurkan Bapak Ibu ya, dibuat babak belur, dibuat bahkan sampai ada ayat yang mengatakan bahwa sampai karena keadaan yang begitu sangat mengerikan, orang-orang yang melihat itu sudah tidak mengenal lagi dia Bapak Ibu. Karena dia itu sudah dibuat sangat mengerikan Bapak Ibu. Orang yang tadinya tubuhnya bagus kelihatan, kita masih bisa lihat, saya bisa tahu ini Ferry, ini Daud. Tetapi dengan Tuhan Yesus ketika dia mengalami penyiksaan itu, dengan dia mengalami penderitaan itu, dianiaya dan sebagainya, orang tidak, mukanya itu bentuknya lagi itu sudah tidak jelas Bapak Ibu ya. Nah, itu penderitaan yang dialami oleh Kristus, sangat-sangat mengerikan. Dan yang sangat membuat hati ini begitu sangat kagum akan Tuhan, begitu membuat hati ini sangat terharu akan kasih Tuhan. Semuanya itu dilakukan karena kasih-Nya kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan melakukan itu bukan suatu hal yang konyol, bukan hanya sekedar turun dari surga lalu hanya datang untuk yang ngapain Bapak Ibu ya. Tetapi ini benar-benar dilakukan karena kasih. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita tahu bahwa pengorbanan Kristus itu adalah untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut melalui pengorbanannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai perjamuan kudus ini kita memperingati, kita mengingat kembali akan kurban Kristus, akan pengorbanan yang telah Dia lakukan untuk menunjukkan atau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ada beberapa golongan yang menganggap bahwa korban Kristus itu kurang lebih seperti hal-hal berikut Bapak Ibu ya. Ada yang menganggap bahwa perjamuan kudus itu adalah obat, roti dan anggur itu adalah obat. Dan juga ada yang mengatakan bahwa perjamuan suci itu atau roti dan anggur itu adalah jimat. Ketika mungkin mereka melakukan sesuatu, mereka harus melakukan perjamuan suci, atau mungkin ketika mereka sedang dalam keadaan yang sakit, mungkin mereka saya harus melakukan perjamuan suci. Nah, ini bukan suatu hal yang salah Bapak Ibu, mungkin ini adalah suatu tindakan iman mereka. Tetapi pada dasarnya kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri, sekali lagi saya katakan ini bukan suatu hal yang salah. Saya tidak ingin menghakimi siapapun, karena mungkin inilah penyataan iman mereka atau tindakan iman mereka. Tetapi saya ingin kita kembali melihat kepada Alkitab, bahwa yang dimaksudkan dengan perjamuan itu sendiri atau perjamuan kudus, atau ketika kita memecahkan roti dan anggur, ketika kita melakukan ritual ini atau ekaristi ini, kita itu sedang mengingat akan kurban Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pentingnya perjamuan itu sendiri. Jadi perjamuan kudus itu sendiri, memang melalui perjamuan itu mungkin tidak menutup kemungkinan bagi kita siapapun, ketika kita melakukan perjamuan, ketika kita ikut di dalam perjamuan itu sendiri, mungkin bisa saja kita mengalami mujizat Tuhan. Tidak menutup kemungkinan, mungkin bisa saja melalui perjamuan kudus yang kita lakukan kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan, tetapi tujuannya bukan untuk itu Bapak Ibu ya. Karena ketika kita melakukan perjamuan suci itu sendiri, kita kembali mengingat akan kurban Kristus. Karena Bapak Ibu ya, kalau kita melihat dari hal-hal ini, dari pandangan-pandangan orang ini hanya dua dari pandangan-pandangannya, tapi ini yang paling umum, yang paling sering kita temukan Bapak Ibu ya. Nantinya kalau Bapak Ibu keluar mungkin ketemu dengan orang-orang yang di luar, mungkin tentang perjamuan kudus mungkin ada orang yang berpandangan seperti ini yang paling umum. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab itu sendiri, kalau kita bandingkan dengan hal ini orang-orang yang tipenya itu ketika datang kepada Tuhan, jangan sampai kita itu datang kepada Tuhan hanya untuk kepentingan kita semata.
Jadi sampai hal-hal yang kalau kita baca di dalam ayat yang tadi Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-24 ya, ayat yang ke-23 saja ya, supaya lengkap ya Bapak Ibu ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita baca saya senang terjemahan di dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Di sana dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Nah, jadi ada kata yang ya kurang lebih sama, tetapi karena kondisi kita dengan yang terus berkembang sehingga bahasa juga ikut berkembang ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan kita, jadi menjadi peringatan akan aku. Jadi lebih mudah untuk kita pahami bahwa ketika kita melakukan perjamuan, ketika kita mengangkat roti, ketika kita meminum anggur, perjamuan itu kita lakukan untuk mengenang akan Tuhan. Nah, ini hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa kalau mungkin Bapak Ibu ketika melakukan perjamuan, ada bahkan ya Bapak Ibu ya, ketika mereka melakukan di satu golongan tertentu Bapak Ibu, mereka angkat roti, mungkin angkat anggur, pegang di bagian tubuh yang sakit. Ya, itu hal yang mungkin bisa sering Bapak Ibu temukan, tetapi tidak mengapa untuk bagi kita. Tetapi ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita harus ingat, kita harus ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, melakukan perjamuan suci, kita benar-benar harus tertuju kepada kurban Kristus. Kita harus benar-benar pusatkan hati kita untuk mengenang karya Kristus yang telah dilakukan bagi kita. Itu bukan suatu hal yang Bapak Ibu ya, itu suatu hal yang kita terima lebih dari segalanya Bapak Ibu ya. Kita mungkin bisa mengalami sakit kita, tetapi kalau di dalam keadaan kita yang sakit, kita bandingkan sakit yang kita alami dengan kurban yang Kristus lakukan untuk kita, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Tapi di sini yang saya tegaskan kepada kita, kalau Bapak Ibu sakit, saya ingin supaya kita semakin dewasa, saya tegaskan kepada kita Bapak Ibu ya, kalau mungkin Bapak Ibu juga mungkin sering mengalami gangguan yang menurut Bapak Ibu gangguan yang aneh, mungkin itu bukan dari Tuhan menurut Bapak Ibu saudara sekalian, atau yang mengalami sakit, tidak perlu kita mengambil cawan dan roti untuk berdoa atas penyembuhan kita Bapak Ibu ya. Kita cukup berdoa saja kepada Tuhan dengan keadaan kita. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya di beberapa waktu yang lalu, tidak mengapa. Di sini kita sudah mulai bertambah, kita sudah dewasa di dalam Tuhan, bahwa roti dan anggur yang kita lakukan di dalam perjamuan itu tidak seharusnya kita gunakan untuk kesembuhan kita mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau itu sudah kita lakukan ya tidak mengapa, karena kita lakukannya di dalam ketidaktahuan kita ya Bapak Ibu ya, tidak mengapa. Tuhan mengampuni kita sekalian. Tetapi sekarang di sini saya tegaskan kepada kita semua bahwa perjamuan atau roti dan anggur yang kita peroleh, yang kita lakukan itu bukan tujuannya untuk penyembuhan atau mungkin untuk sebagai jimat sehingga kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Tidak perlu kita lakukan itu ya.
Jadi ketika kita ingin terhindar dari mara bahaya dan lain sebagainya, kita cukup berdoa saja kepada Tuhan, tidak perlu mengambil roti dan anggur itu untuk kita lakukan untuk hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin ketika kita sakit, tidak perlu kita harus repot-repot untuk ambil roti dan anggur lalu kita berdoa bersama-sama. Tidak perlu Bapak Ibu ya. Mungkin ketika kita mungkin butuh minum, kita cukup pakai air putih saja Bapak Ibu ya. Nah itu lebih ideal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya tegaskan sekali lagi, roti dan anggur perjamuan yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk mengenang karya Kristus yang telah Dia lakukan untuk kita sekalian. Memang ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa tubuhnya yang telah dihancurkan, jadi inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi beberapa pandangan mengatakan bahwa ketika Yesus itu mengorbankan tubuhnya itu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Jadi ketika Dia berkorban untuk kita, ketika kita mengangkat roti dan anggur, kita juga meyakini bahwa itu untuk kesehatan kita juga. Nah, menurut saya itu hal yang kurang pas, ya, kurang pas kalau kita lakukan demikian. Memang sekali lagi saya tegaskan kepada kita, tidak menutup kemungkinan melalui seremonial seperti ini atau melalui perjamuan kudus atau ekaristi, entah apalah istilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa mengalami sesuatu yang mungkin supranatural, mungkin tidak menutup kemungkinan. Seizin Tuhan bisa saja kita mengalami itu. Tetapi pada dasarnya, ya perjamuan suci itu kita lakukan di situ. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita melalui ayat firman Tuhan yang telah kita baca. Kita lakukan semuanya itu untuk memperingati atau mengenang karya Kristus atas umat manusia, atas umatnya. Inilah yang penting untuk kita perhatikan dalam perjamuan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah mengerti ya, jadi ketika kita mengalami hal yang semacam ini, jangan lagi kita mengalami atau mengulangi hal-hal yang mungkin dulu-dulu kita lakukan tanpa pengertian, tetapi sekarang kita sudah mengerti, jangan kita mengulanginya lagi. Karena perjamuan Tuhan itu sangat dimaknai, kita maknai sebagai sesuatu yang benar-benar kudus, atau kita maknai sebagai sesuatu yang sakral ya kita lakukan. Karena nilainya pengorbanan Tuhan begitu sangat luar biasa, begitu sangat tinggi, sehingga kita lakukan itu dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan, hati yang benar-benar kita itu benar-benar dalam keadaan yang ya siap untuk melakukan hal itu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu ya? Kita akan lihat bahwa perjamuan kudus itu memang saya sengaja menghubungkannya dengan Paskah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang Paskah, maka kita akan teringat tentang hari kebebasan ya Bapak Ibu ya, hari kebebasan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, jadi Paskah itu sudah sangat terkenal, di mana di kalangan bangsa Yahudi Paskah itu sangat-sangat terkenal. Jadi hari raya Paskah itu di mana mereka itu mengingat akan mereka itu dibebaskan dari Mesir ya Bapak Ibu, dari perbudakan Mesir. Terus ketika Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran yang sudah ayatnya saya cantumkan di sana, itu sebelum mereka melakukan perjalanan untuk keluar. Jadi ketika Paskah itu hari mereka itu dibebaskan, mereka itu semua menyembelih domba lalu mereka itu makan. Nah, jadi itu Paskah atau perjamuan malam itu, perjamuan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya itu bermula dari situ. Mereka berawal dari ketika mereka itu makan bersama-sama lalu melakukan perjamuan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus itu kalau kita baca di dalam 1 Korintus yang di dalam ayat yang tadi kita baca, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25, ketika perjamuan kudus itu kita lakukan, maka ini kita sedang menyatakan bahwa ini adalah bukti Bapak Ibu ya. Ini adalah bukti. Jadi ini merupakan tradisi atau sesuatu yang dilakukan turun-temurun, bukan dari sesuatu yang sifatnya fiksi atau dongeng atau apa. Karena ini memang sesuatu yang sudah dilakukan turun-temurun dari Yesus sendiri menurunkan kepada murid-muridnya sampai kepada kita saat ini.
Jadi dari hal ini kita menyatakan, kita mengerti bahwa dari perjamuan ini kita mengerti bahwa Yesus itu pernah datang di dalam dunia. Sehingga kalau orang yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya cerita fiksi, hanya cerita dongeng, atau hanya cerita yang khayalan atau tahayul mungkin, nah kita bisa membuktikannya bahwa dari perjamuan itu sendiri. Ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwa Yesus itu pernah hidup di dunia ini sebagai manusia dan melakukan suatu tugas yang begitu sangat mulia, melakukan suatu karya yang sangat mulia, yaitu dia mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib, rela menanggung dosa-dosa manusia, rela dihinakan. Itu semua karena kasihnya kepada manusia. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi dari perjamuan itu sendiri kita bisa membuktikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, yang menolak Yesus itu bukanlah, atau yang menolak Yesus itu bukanlah Tuhan, atau mungkin menolak Yesus itu tidak pernah berkorban untuk manusia, atau menolak bahwa Yesus itu hanya cerita semata, hanya cerita dongeng. Kita bisa membuktikannya dari ayat ini, dan kita menunjukkan bahwa melalui peristiwa perjamuan ini atau sakramen perjamuan kudus ini, kita bisa menunjukkan kepada orang-orang ini adalah satu hal yang diturunkan dari Yesus itu sendiri. Jadi ini adalah bukti bahwa Yesus itu pernah ada di dalam dunia. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat makna dari perjamuan itu sendiri, ya. Seperti tadi yang saya sudah katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Minum dari cawan itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melalui perjamuan kudus ini kita mengenang akan karya Kristus bagi orang percaya. Ya, jadi dari ayat ini, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jemaat Korintus, bahwa seperti tadi yang saya katakan di awal, mereka itu melakukan perjamuan. Saya punya pandangan bahwa ini menurut saya Bapak Ibu, jadi ketika mereka melakukan perjamuan itu, mereka itu datang memecah-mecahkan roti, mungkin porsinya mungkin lebih besar dari kita Bapak Ibu, ya, sehingga mungkin mereka itu bisa mengambil bagian lebih banyak. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam mulai dari pasal 10 itu sendiri, nah, Bapak Ibu bisa temukan di sana, ternyata itu mereka itu makan sampai kenyang, atau ada juga yang minum sampai mabuk. Nah, jadi itu kondisi perjamuan di zaman itu. Jadi kita bisa memahaminya bahwa ternyata, dan ketika mereka melakukan itu, mereka ada yang makan sampai kenyang, ada yang minum sampai mabuk, tetapi ada yang juga kelaparan di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mengerti bahwa ternyata ritual atau sakramen atau perjamuan kudus ini sendiri, mereka itu melakukannya tanpa pemahaman yang benar, atau mereka itu melakukan hal itu hanya sekedar untuk melakukannya. Perjamuan Tuhan berarti hanya sekedar mengikuti makan roti, minum anggur, sehingga mereka melakukannya dengan cara yang berlebihan. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukannya dengan pemahaman yang benar, maka kita akan jatuh di dalam dosa, dan itu kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi ketika kita melakukan perjamuan suci itu sendiri, sehingga seperti tadi yang saya katakan bahwa ini sesuatu yang benar-benar memang tidak salah kalau kita katakan itu sebagai perjamuan kudus atau perjamuan suci Bapak Ibu, ya. Karena ini memang ketika kita melakukannya, kita harus di situ dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Nah, di ayat yang sebelumnya itu dikatakan bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini seperti di bagian awal tadi dikatakan, ini juga menunjukkan tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita makan roti dan minum cawan itu sendiri, minum anggur itu sendiri, maka kita itu sedang bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita itu sedang menyatu dengan Tuhan. Jadi maksud saya bukan hanya sekedar ketika kita makan roti dan minum anggur kita lalu kita menyatu dengan Tuhan, bukan, tetapi ini merupakan suatu peristiwa yang menyatakan bahwa kita ini adalah benar-benar anak Tuhan, kita ini adalah benar-benar orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Kita ini tidak menduakan Tuhan, atau kita ini orang yang benar-benar sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dari ayat ini ketika kita membaca bahwa ketika kita mengenang karya Kristus yang dilakukan bagi orang percaya, mungkin ketika kita datang ke gereja kita tertuju kepada Tuhan, tetapi di luar gereja kita mungkin memiliki Tuhan yang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kalau sampai itu terjadi bagi kita Bapak Ibu ya, maka kita itu bersalah terhadap, atau kita itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari peristiwa yang dilakukan di jemaat Korintus itu sendiri, mereka itu benar-benar ketika mereka melakukan perjamuan itu, mereka mengutamakan dirinya, mereka itu mementingkan dirinya. Jadi secara kasarnya Bapak Ibu saya katakan bahwa itu mereka itu sedang menjadikan dirinya itu sebagai Tuhan ya, itu kasarannya Bapak Ibu ya. Jadi mereka mengutamakan dirinya ketika melakukan perjamuan, bukan mengenang kurban Kristus, tetapi hanya datang tujuannya untuk kepentingannya sendiri, supaya mereka dapat kenyang, supaya mereka bisa puas, supaya mereka itu mungkin bisa sampai mabuk dan memuaskan jasmani mereka. Tetapi di sini Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa hal yang kita utamakan di dalam perjamuan itu sendiri, bahwa jangan sampai ketika kita melakukan mengangkat roti, minum anggur, angkat anggur, seperti seorang hamba Tuhan, saya lupa, itu pernah mengatakan bahwa ketika kita melakukan perjamuan itu, kita diam sejenak Bapak Ibu ya, kita benar-benar fokuskan hati dan pikiran kita, kita tujukan, kita ingat kembali betapa Allah itu mengasihi kita, sampai Dia rela untuk mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, ini penting sekali untuk kita ingat Bapak Ibu, karena dengan karya itulah kita boleh berdiri, kita memuji Tuhan, kita layak untuk menyembah Dia, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, doa kita dikabulkan. Semuanya itu karena dari permulaannya yaitu dari korban Kristus itu. Kita terima itu, lalu kita beroleh kasih karunia, kita diselamatkan, kita bisa beroleh bagian di dalam kehidupan yang kekal. Itu suatu hal, tetapi Bapak Ibu kita harus tahu, melakukannya itu, kasih karunia itu, kita beroleh kasih karunia itu bukan dengan cara yang mudah Bapak Ibu ya. Yesus itu harus dicaci maki, Dia harus dicambuk, Dia harus bahkan diolok-olok, bahkan sampai diludahi, sampai dipukul, dianiaya, disiksa dengan berbagai macam hal. Wow, mulai dari siksaan secara fisik sampai siksaan secara mental ya Bapak Ibu ya, secara mental. Wah, itu sangat-sangat mengerikan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pengampunan dari Allah itu, ketika kita menerima seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperoleh hidup yang kekal. Inilah makna dari perjamuan itu sendiri. Ketika kita melakukan perjamuan itu sendiri, kita mengenang karya Tuhan, ya, karya Kristus bagi orang-orang percaya, ya, bagi kita semua, bahkan bagi dunia ini Bapak Ibu, ya. Terus ketika kita melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu ya, kita mendeklarasikan Kristus seperti tadi yang saya sudah katakan, bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia benar-benar adalah Allah yang pernah
yang pernah ada di dalam dunia ini, hidup sebagai manusia, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mendeklarasikan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Dia sungguh ada. Ini adalah bukti, roti dan anggur ini adalah bukti. Ini adalah peninggalan, ya. Kalau kita katakan secara, ya mungkin Bapak Ibu kalau suka dengan bahasa ya sejarah, ini adalah peninggalan. Ya, ini adalah peninggalan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini membuktikan bahwa dia itu pernah ada di dalam dunia. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya fiksi atau non fisik, tetapi kita bisa merasakannya sampai sekarang bahwa Yesus itu adalah benar-benar ada. Jadi melalui perjamuan yang kita lakukan, kita itu mendeklarasikan bahwa Yesus itu pernah ada di dalam dunia. Terus yang selanjutnya seperti tadi yang saya katakan di bagian yang tadi saya katakan bahwa persekutuan kita dengan Kristus. Sehingga dari ayat yang tadi, di ayat yang ke-27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ya, ketika kita mengikuti atau melakukan perjamuan itu sendiri, perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan, kita pastikan bahwa kita itu hanya bersekutu dengan Tuhan, ya. Baik di dalam ruangan atau di dalam ketika keadaan beribadah, maupun ketika kita sedang tidak beribadah, ketika kita sedang di luar sana, kita pastikan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Nah, inilah yang terpenting. Seperti yang dikatakan di pasal yang ke-10 tadi, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu, bukan tidak tahukah, jadi bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, ya, atau dengan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, jadi itu merupakan satu persekutuan atau suatu keintiman kita dengan Tuhan. Jadi menunjukkan atau kita itu menunjukkan keintiman kita dengan Tuhan, bahwa kita melakukan ini sebagai deklarasi kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan dengan baik, ya, kalau kita tidak, sebelum kita itu melakukan perjamuan ini, kita harus benar-benar koreksi diri kita, ya. Apakah kita ini sering mengabaikan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu, ya, bisa saja Bapak Ibu tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon-pohon yang besar, atau mungkin tidak punya dewa-dewa di rumah. Tidak lagi seperti itu, ya, tetapi bisa saja ada hal-hal yang lain yang mencoba untuk yang menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Bisa saja itu pekerjaan kita, bisa saja itu hobi kita, bisa saja itu orang, ya, manusia, mungkin itu istri, mungkin itu anak dan sebagainya. Bisa itu menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rela untuk mengabaikan Tuhan karena mereka atau karena hal-hal yang lain. Nah, jadi kita koreksi dulu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami hal itu, kalau mungkin kita mengabaikan Tuhan karena hal-hal yang lain, sebelum kita melakukan perjamuan itu, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita layak, supaya kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan itu sendiri yang kita lakukan melalui perjamuan itu. Nah, Bapak Ibu, jadi ada juga yang mengatakan, ada juga beberapa pertanyaan saya lupa cantumkan di dalam materi ini. Ada pertanyaan yang lain yang mengatakan bahwa apakah anak-anak itu bisa ikut di dalam perjamuan? Nah, ini kan yang sering, mungkin Bapak Ibu kalau juga, mungkin Bapak Ibu juga punya anak, ya, anak yang kecil-kecil. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab itu sendiri, kita tidak menemukan batasan usia tentang siapa yang layak untuk melakukan perjamuan itu, tetapi di golongan-golongan tertentu itu memang mereka batasi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengikuti perjamuan itu, atau hanya kepada mereka yang, kalau di kalangan Protestan itu saya tahu benar, karena saya beberapa kali
pernah pelayanan juga di kalangan Protestan, dan mereka itu orang-orang yang layak untuk ikut perjamuan adalah mereka yang sudah mengikuti katekisasi. Ya, jadi Bapak Ibu, mereka yang sudah layak untuk mengikuti perjamuan. Nah, apakah anak-anak itu layak bisa untuk ambil bagian di dalam perjamuan itu sendiri? Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada batasan usia untuk siapa yang boleh untuk ikut, di umur berapa kita layak untuk ikut perjamuan dan layak umur berapa yang belum. Tetapi di sini yang saya tegaskan kepada kita sekalian, ini juga menjadi Bapak Ibu sekarang yang sudah menyaksikan ibadah ini, Bapak Ibu juga bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada anak-anak. Nanti juga dengan guru-guru sekolah minggu kita akan pikirkan caranya untuk menyampaikannya juga kepada anak-anak sekolah minggu. Tapi Bapak Ibu juga bertanggung jawab untuk menyampaikannya juga kepada anak-anak. Bukan umur berapa atau bukan remaja atau anak-anak, bukan itu, tetapi mereka yang telah mengerti tentang hal ini, mereka layak untuk mengikuti itu. Tidak ada batasan usia. Kalau mereka anak-anak, mereka sudah mengerti, mereka bisa ikut. Nah, tetapi kalau belum mengerti, sebaiknya jangan diikutkan. Nah, karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan menjadi tuntutan ya. Jadi kalau kita melakukannya, Bapak Ibu sudah mengerti terus tidak menyampaikannya kepada anak-anak, nah ini akan menjadi tuntutan buat kita sekalian ya. Jadi kita ini juga sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga untuk Bapak Ibu sebagai orang tua, saya mengarahkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, silakan disampaikan kepada anak-anaknya, diberikan pengertian tentang perjamuan. Ambil waktu sejenak dengan anak-anak, lalu bagikan dengan bahasa yang mereka mengerti ya. Jadi Bapak Ibu yang paling mengerti dengan anak-anak Bapak Ibu. Nanti kami juga di sekolah minggu, kami juga akan memberikan materi tentang perjamuan itu sendiri. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kita sekalian, bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, perjamuan suci yang kita lakukan adalah untuk mengenang karya Kristus dan juga untuk mendeklarasikan Kristus yang pernah ada di dalam dunia ini, yang pernah hidup di dalam dunia sebagai manusia, dan juga menyatakan tentang hubungan kita dengan Tuhan sebagai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang kita di luar, misalnya kita di dalam gereja kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi di luar gereja kita bersekutu dengan hal yang lain, maka ketika kita melakukan hal itu kita tidak layak untuk melakukan perjamuan Tuhan, karena kita akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Bapak Ibu Saudara yang mengerti keadaan kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan, pastikan ketika kita mengikuti perjamuan, kita layak untuk hal itu ya. Tidak ada yang lain yang menghalangi kita untuk mengikutinya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian tadi Bapak Ibu ya, kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layak aku untuk
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita ini, ya kita bersyukur untuk beberapa waktu ini ya banyak yang berulang tahun ya, kita bersuka cita. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan untuk beberapa keluarga kita, yaitu untuk Ibu Novita yang ada di Tempe berulang tahun, dan juga untuk Bapak Kimli yang ada di Jatiroto, dan juga untuk Ibu Meme ya yang berulang tahun juga, dan juga untuk Bapak Verolin dan Verolin yang berulang tahun. Kita berdoa untuk mereka karena Tuhan telah memberkati dengan perpanjangan usia. Nah, sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan kepada kita untuk ibadah kita masih berjalan seperti biasa. Ya, untuk ibadah raya di hari Minggu jam 8 pagi, dan di hari Rabu seperti ini kita akan melaksanakan ibadah PA jam 5 sore, dan hari Sabtu ada ibadah untuk kaum muda, remaja. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Seberapa yang dapat kita lakukan untuk mengikuti ibadah, mari kita tetap lakukan dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa sungut-sungut, karena Tuhan telah menyertai kita. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah yang telah kami lakukan untuk hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk waktu-waktu selanjutnya Tuhan juga akan menyertai kami di dalam ibadah kami. Dan kami yakin percaya untuk setiap ibadah, biarlah Tuhan memperkenankan kami supaya kami layak untuk menghadap Engkau, dan supaya setiap ibadah yang kami lakukan semuanya benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan kami bersuka cita berdoa kepada Engkau Tuhan untuk beberapa keluarga kami, untuk rekan kami, dan juga kami berdoa untuk Ibu Novita, untuk Bapak Kimli, dan juga untuk Ibu Meme, dan untuk Verolin yang Tuhan telah memberkati dengan perpanjangan usia. Tuhan kiranya memberkati mereka semakin lebih lagi dalam perpanjangan usia yang Tuhan telah memberkati mereka. Biarlah Tuhan semakin pakai kehidupan mereka. Tuhan terus limpahkan kasih karunia-Mu kepada mereka, sehingga dengan perpanjangan usia mereka semakin dekat kepada Tuhan, semakin Tuhan menunjukkan jalan-Mu kepada mereka. Tuhan semakin membuat mereka itu di dalam masa depan mereka menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin mereka yang saat ini sudah menginjak masa tua mereka, kami berdoa biarlah di masa tua mereka menjadi masa tua yang terus diberkati oleh Tuhan, senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Mungkin mereka secara fisik mereka telah mengalami kelemahan fisik, tapi kami yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan juga apapun yang menjadi rencana mereka untuk masa depan mereka, untuk kedepannya, kami tetap taruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan keberhasilan demi keberhasilan, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan senantiasa kesehatan yang baik, supaya dengan itu semua mereka boleh beraktivitas, dan terlebih dari itu mereka memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa, jauhkan dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, semuanya Tuhan lakukan dari mereka. Terpujilah Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada, baik GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Hamba tetap taruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, melindungi mereka, memberikan hikmat di dalam mengelola usaha mereka, memberikan hikmat di dalam menempuh pendidikan, melakukan pendidikan mereka.
Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan yang melimpah dalam kehidupan mereka untuk melakukan aktivitas mereka, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan di sehari-hari ini, hamba tetap taruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat untuk memperoleh jalan keluar. Tuhan juga memberikan ketekunan, memberikan kesabaran, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah, agar mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Di dalam tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap kuat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, mungkin hari ini ada yang mengalami sakit. Kami berdoa, kami juga teringat untuk Ibu Bulin, Tante Lindi Lumajang maupun yang di Cetroto, dan juga untuk Bu Timbul dan juga bersama dengan suaminya ya Tuhan, kami tetap taruhkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang sakit yang kami tidak ketahui, kami tetap taruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh bersukacita karena pertolongan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.